Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar tentunya. Dan dengan ibu-ibu yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah tentunya. Dan untuk tema kita hari ini yaitu menghindari sifat munafik. Nah, kita mau sapa dulu tentunya untuk narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga mau sapa pemirsa di rumah untuk ibu-ibu yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kalau gitu mau dengar semangatnya dulu ya ibu-ibu. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Kita coba ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan hati, sejukkan hati. Baik, luar biasa. Nah pemirsa, langsung saja tentunya kita akan mendengarkan tausiah singkat dari narasumber kita, yaitu ada Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar dengan tema kita yaitu menghindari sifat munafik. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucap kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari ini kita kembali berjumpa, bermuajahah dalam acara Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita, perkumpulan kita dalam majelis ilmu di sore hari ini. Dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema kita Menghindari sifat munafik. ya di berkaitan dengan munafik ini ya. Menghindari sifat munafik. Baik, secara bahasa dalam bahasa Arab, munafik itu berasal dari kata nifaq. Nifaq yang artinya itu adalah menyembunyikan atau menutupi. Atau juga bisa diartikan dengan berpura-pura. Berpura-pura. Maka oleh karenanya Imam Abdurrahman bin Ali ya, dia mengatakan bahwa yang namanya munafik itu ketika perkataan dan perbuatan tidak seirama. Bertolak belakang antara perkataan dan perbuatan. Nah itu munafik. Itu namanya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya bahwa munafik itu terbagi dua. Ada munafik akidah. Munafik akidah ini adalah menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekafiran dalam dirinya. Dia menunjukkan, menonjolkan seolah-olah dia beriman kepada Allah.
Tapi ternyata tapi tidak. dia menutupi kekafiran dia dalam hatinya, kekufurannya kepada Allah. Ada juga disebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kedua itu katanya munafik amali. Munafik amali ini adalah secara kesehariannya adalah perbuatannya dia menonjolkan seolah-olah dia cinta dengan syariat Islam, tetapi hatinya menolak. Itulah orang-orang munafik ini modelnya seperti itu. Ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan yang tidak tampak dari kasat mata, karena dia disembunyikan dalam hati, tertutup. Itu model orang-orang yang jenis-jenis pengertian munafik ini. Jadi kita mencoba menghindari sifat-sifat munafik. Kalau kita misalkan mau mencoba menghindar sifat munafik, tentu kita harus lebih tahu apa itu munafik, kan gitu. Kalau tahu dulu arti munafik itu kan, baru kita bisa menghindari, membuat ibaratnya benteng lah ya. Bentengnya lah untuk bisa menghindar daripada sifat-sifat munafik. Karena tak kenal namanya munafik, sifat munafik ini mana-mana kita tidak mungkin kita bisa menghindar lari dari sifat-sifat munafik. Jadi tentu adalah kalau disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah maksud saya, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafikuna salasah, tanda atau ciri orang bermunafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Jadi dusta, bohong itu sudah jadi lalapannya. Jadi kalau tidak bohong sehari bisa sakit dia. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia selalu ingkar. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia khianat. Ini jelas hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis ini sahih. Jadi tiga ciri utama orang-orang munafik itu. Nah, itu kira-kira barangkali sebagai pengantar di awal daripada mukaddimah kita. Baik, luar biasa. Itu dia tentunya untuk tausiah singkat dari Pak Ustadz kita, yaitu Zulfahmi Siregar, tentang menghindari dari sifat munafik ini sendiri. Tapi sebenarnya Pak Ustadz, setelah kita mengetahui tentunya untuk apa itu dari arti munafik itu sendiri. Nah, seorang manusia ataupun juga umat muslim sendiri itu bisa tidak untuk menghindari hal tersebut, atau tidak bisa untuk menghindari? Kalau kita berbicara ya dustalah, berjanji mudah untuk tidak ditepati lah, dan lain sebagainya, Ustaz. Ya, jadi kita sebagai manusia, insan yang diberikan akal, Allah ini memberikan akal, manusia ini diberikan akal. La'allakum tatafakkarun, apakah kamu memikirkan, apakah menggunakan daya fikir, pola fikir kita dipakai enggak? Kalau orang-orang dulu zaman Nabi itu, zaman Rasulullah itu, ada memang segelintir daripada umat Rasulullah itu pada ketika itu di depan Nabi baik-baik, ya, di depan sahabat baik-baik, tapi di belakang bagaimana caranya ini Nabi mati, ini sahabat nih mati, hancur, yang baik-baik, yang berbuat yang baik nih semuanya harus habis semua gitu. Maka dulu kan ada namanya peperangan melawan orang-orang munafik itu ada dulu tuh. Jadi zaman Rasul itu diperangi gitu orang-orang yang, tapi yang ketahuan ya. Yang ketahuan ketika sudah bocor, ketahuan bahwa ibaratnya tim intelijennya kan zaman dulu kan juga kan itu luar biasa juga ya. Luar biasa juga itu. Jadi ketahuan bahwa ini adalah penipu, ini adalah menghancurkan agama Islam, menghancurkan Nabi. Tapi depan Nabi baik mereka. Nah, jadi tidak mungkin bahwa hari ini juga akan diwarisi oleh orang-orang yang yang dulu-dulu itu. Zaman dulu ada juga sebenarnya orang-orang yang model seperti itu. Hari ini juga ada. Tapi jelas kita tahu bahwa kita bisa menghindar. Yang pertama adalah kita lakukan sebagai cara kita untuk bisa menghindar dari sifat munafik itu, senantiasalah kita memperbaiki amal ibadah kita. Itu yang pertama ya. Memperbaiki amal ibadah dan mengikhlaskan segala niat kita murni kepada Allah, memurnikan hati kita. Memurnikan, mengikhlaskan segala amal-amal ibadah kita ini, tidak ada kamuflase, tidak ada tipu-tipu ya. Kita beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena kita ria. Ria ini bagian dari sifat juga, munafik juga. Ada orang melakukan amal itu pun karena dia pengen dipuji oleh tetangga, kan ada itu. Betul. Ada juga seorang menantu
dia beramal pergi ke masjid supaya dibilang mertuanya dia orang soleh gitu misalkan gitu kan. Cuman ada model-model capai itu jadi pengen dipuji. Nah ini ria. Ria ini juga bagian dari sifat-sifat munafik itu. Kita berhindar daripada perilaku-perilaku yang demikian. Pokoknya kita jauhi lah. Jangan sekali-kali juga kita berusaha berbohong tadi kan. Bohong, nipu segala macam. Kadang sekarang nih orang melakukan kebohongan ini kan Macam-macam cara Pak Ustadz. macam-macam cara kan. Baik Pak Ustadz, kita akan jeda iklan dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya. Pemirsa di rumah tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.